Kan doorstop tuh tapi pakai ini. Oh enggak. Tadi soalnya pakai ini, pakai clip on. Mm-mm. Selamat siang, saudara. Anda bergabung di Breaking News Kompas TV. Baru saja pengacara dari Putri Chandrawati hadir di Bareskrim Mabes Polri. Karena pada hari ini Putri Chandrawati harus memenuhi kewajiban untuk lapor. Dan tadi kami sudah melihat gambar dari pengacara Putri Chandrawati yang hadir. Namun belum diketahui apakah pengacara hadir bersama Putri Chandrawati atau tidak. Tim liputan kami sudah berada di Bareskrim Mabes Polri sejak pagi tadi untuk memantau kewajiban lapor dari istri Verdi Sambo yaitu Putri Chandrawati yang akan dilakukan pada hari ini. Apakah Putri Chandrawati sudah hadir bersama pengacaranya atau tidak? Kita akan tanyakan langsung. Sudah ada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan di Bareskrim Mabes Polri. Asri, bisa Anda laporkan pada hari ini atau pada siang ini apakah pengacara hadir bersama Putri Chandrawati atau tidak? Tadi kami baru saja menemui kuasa hukum Putri Chandrawati ataupun juga kuasa hukum Verdi Sambo, Arman Hanis, dan baru saja tiba di Bareskrim Mabes Polri. Tadi tampak hanya ada pengacara atau kuasa hukum dari Putri Chandrawati saja, dan kami di sini awak media tidak melihat kehadiran dari Putri Chandrawati. Dan berdasarkan keterangan dari Arman Hanis bahwa Putri Chandrawati sudah berada di dalam Bareskrim Mabes Polri. Namun sejak pukul 7 pagi tadi, bahkan pukul 6 pagi tadi kami sudah di sini dan tidak melihat adanya kehadiran dari Putri Chandrawati. Baru Arman Hanis saja, dan kemungkinan mungkin Putri Chandrawati masuk melalui akses lainnya selain dari lobi depan dari Bareskrim Polri. Asri, ini memang kalau ada pemeriksaan atau ada wajib lapor, seharusnya pintunya hanya satu dari depan saja tempat media berkumpul dan memantau atau memang bisa dari pintu lain, Asri? Nah, ini yang memang perlu kami konfirmasi lagi, dan kami pun sudah bertanya kepada Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedy Prasetyo bahwa memang akses yang dapat dilalui oleh tersangka untuk melakukan wajib lapor memang ada beberapa akses, namun juga Irjen Dedy Prasetyo tidak menjelaskan atau mengatakan secara rinci ataupun detail titik di mana saja atau akses mana saja yang memang dikhususkan untuk tersangka. Namun kalau misalkan kita melihat kepada agenda sebelum-sebelumnya memang ada beberapa akses yang memang bisa dilewati oleh tersangka, baik itu dari lobi samping maupun juga lobi depan di tempat saya melaporkan ini. Dan memang dari Irjen Dedy Prasetyo sendiri belum memberikan keterangan resmi baik itu dari pihak Mabes Polri atau Bareskrim Polri terkait dengan agenda hari ini. Dan tadi pun kami sempat menanyakan kepada Arman Hanis, kuasa hukum dari Putri Chandrawati, terkait dengan evaluasi, karena sebelumnya pun Irjen Dedy Prasetyo telah menyebutkan bahwa rencananya memang akan dilakukan evaluasi kesehatan kepada Putri Chandrawati, baik itu evaluasi kesehatan fisik maupun juga psikis. Namun tadi Arman Hanis menyampaikan bahwa memang terkait dengan agenda tersebut belum dapat dipastikan dan masih menunggu arahan dari penyidik Bareskrim Polri. Asri, kalau pada sampai siang ini, apakah pengacara baru dari Putri Chandrawati, yaitu Febri Diansyah, juga sudah tampak hadir di Bareskrim Mabes Polri, Asri? Terkait dengan kehadiran dari pengacara baru Putri Chandrawati, Febri Diansyah, kami belum melihat kehadirannya khususnya di lobi depan di tempat saya melaporkan. Dan tadi pun saya sempat mengonfirmasi dan menghubungi Febri Diansyah terkait dengan kehadirannya. Dikonfirmasi bahwa Putri Chandrawati memang akan hadir
hari ini untuk wajib lapor di Barreskrim Mabes Polri. Dan tadi Arman Hanis sudah mengatakan bahwa Putri Chandrawati sudah berada di dalam, dan Febri Diansyah sendiri pun mengatakan bahwa dirinya akan mendampingi Putri Chandrawati. Namun kami awak media yang berjaga ataupun juga memantau di lokasi, khususnya di lobi depan Barreskrim Mabes Polri, belum melihat kehadiran dari Febri Diansyah sendiri maupun juga Putri Chandrawati. Dan kalau misalkan informasi dari rekan kami yang berjaga di Saguling, yaitu di rumah pribadi Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, tadi pun melihat sempat ada pergerakan satu mobil yang keluar dari rumah pribadi Verdi Sambo, namun belum dipastikan juga apakah itu memang merupakan mobil dari yang dikendarai oleh Putri Chandrawati ataupun tidak. Tapi yang jelas informasi terakhir dari kuasa hukum Verdi Sambo maupun juga Putri Chandrawati, Arman Hanis, mengatakan bahwa Putri Chandrawati sudah berada di dalam Barreskrim Mabes Polri untuk melakukan wajib lapor. Oke, ini jadi kemungkinan Putri Chandrawati sudah di dalam, begitu juga dengan kuasa hukumnya yang baru yaitu Febri Diansyah, namun tidak diketahui nih sebenarnya masuknya dari mana. Tapi Asri, ini berarti sudah berapa kalikah Putri Chandrawati melakukan wajib lapor pada hari Jumat ini? Nah, ini juga yang perlu kami konfirmasi kembali, karena kalau misalkan melihat dari penetapan penahanan Putri Chandrawati ini sejak 9 September, artinya seharusnya sudah lebih dari 2 kali Putri Chandrawati melakukan wajib lapor ke Barreskrim Mabes Polri. Namun kami juga sudah mencoba untuk bertanya dan mengkonfirmasi kepada kuasa hukum Putri Chandrawati yang baru, yaitu Febri Diansyah, terkait dengan wajib lapor ini, namun tidak diberikan keterangan ataupun juga informasi dan respon yang jelas dari kuasa hukum Putri Chandrawati terkait berapa kali saja Putri Chandrawati sudah wajib lapor ke Barreskrim Polri, sehingga memang kami perlu mengonfirmasi lagi baik itu ke pihak dari kuasa hukum Putri Chandrawati maupun juga ke Barreskrim Polri yang dalam hal ini adalah Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedy Prasetyo. Dan tadi pun Irjen Dedy Prasetyo menyampaikan bahwa rencananya akan diadakan konferensi pers terkait dengan agenda hari ini, dan nanti pun akan kami konfirmasi kembali terkait dengan berapa kali Putri Chandrawati sudah melakukan wajib lapor, kemudian bagaimana agenda hari ini, dan terkait dengan evaluasi yang dijanjikan akan dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri kepada Putri Chandrawati terkait dengan kesehatan fisik maupun juga psikisnya. Oke, ini memang harusnya berarti sudah lebih dari 1 kali, tapi kalau boleh flashback sejenak, Asri, mungkin Asri dan juga teman-teman lain sudah beberapa kali memantau sepanjang dari tanggal penetapan 9 September kemarin, berarti Putri Chandrawati memang tidak pernah ya masuknya lewat pintu depan karena tidak pernah tertangkap kamera ataupun teman-teman media yang berjaga. Betul, kalau misalkan selama penyidikan dan selama penetapan Putri Chandrawati sebagai tersangka, kami memang kesulitan untuk mendapatkan akses ataupun juga bisa melihat Putri Chandrawati masuk ke dalam gedung Barreskrim Mabes Polri, karena ada beberapa titik juga di sini awak media dan tim kami yang berjaga untuk memantau kedatangan dari Putri Chandrawati, namun baik itu di lobi depan maupun juga lobi samping kami tidak melihat kehadiran atau kedatangan Putri Chandrawati. Dan kami ini yang terus kami pertanyakan juga kepada pihak Barreskrim Mabes Polri, kepada Irjen Dedy Prasetyo, dari mana Putri Chandrawati, akses masuknya dari mana, dan juga bagaimana teknisnya Putri Chandrawati sudah bisa masuk ke Barreskrim Polri tanpa terlihat oleh awak media. Dan sampai hari ini pun terjadi kembali, Putri Chandrawati sudah berada di dalam gedung Barreskrim Mabes Polri tanpa diketahui kedatangannya oleh awak media, khususnya di tempat saya melaporkan di lobi depan dari Barreskrim Mabes Polri. Baik, jadi mungkin itu juga bisa dipertanyakan nanti ketika konferensi pers, apakah memang ada hal-hal khusus yang dilakukan untuk pemeriksaan atau wajib lapor pada kali ini. Terima kasih banyak Asri Gunawan, laporan Anda langsung dari Barreskrim Mabes Polri. Saudara, tadi sudah diinformasikan bahwa salah satu pengacara Putri Chandrawati sudah hadir, tadi sempat juga memberikan pernyataan kepada awak media. Ketua Tim Kuasa Hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis, ini mendatangi Barreskrim dan menyebut kalau kliennya ini sudah ada di dalam untuk menjalani wajib lapor dan evaluasi dari penyidik Barreskrim Polri. Tapi sayangnya untuk kesekian kalinya awak media tidak bisa melihat ketika Putri Chandrawati ini masuk ke dalam gedung Barreskrim Polri untuk wajib lapornya. Sudah berapa kali pun
masih simpang siur informasinya, saudara. Apakah memang sudah 2 kali atau lebih ini adalah wajib lapor yang harus dilakukan oleh Putri Chandrawati. Karena sekali lagi kami informasikan bahwa beberapa kali pun jadwal yang ditetapkan untuk wajib lapor, tidak ada media yang pernah bertemu Putri Chandrawati ketika Putri masuk ke dalam gedung Mabes Polri untuk wajib lapor. Dan kali ini diinformasikan oleh Arman Hanis bahwa Putri Chandrawati dan kemungkinan didampingi oleh pengacara barunya yaitu Febri Diansyah sudah masuk ke dalam ruangan untuk wajib lapor. Kami akan berikan kepada Anda pernyataan dari Ketua Tim Kuasa Hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis. Berikut ini. Hari ini wajib lapor, ya wajib lapor. Bu Pece nanti ikut wajib lapor. Ya. Berapa ke Barreskrim, Pak? Ini Barreskrim. Pak Bu Pece. Oh, Ibu Pece udah di dalam. Dari tadi pagi. Lewat mana, Bang? Saya nggak tahu, saya baru nyampe. Iya. Terus terkait dengan evaluasi itu kapan, Pak? Evaluasi kesehatan fisik dan psikisnya? Oh, belum tahu agenda dari penyidik ya. Baik. Nanti kita sebentar masuk dulu. Oke. Ya. Nanti ngasih keterangan, Pak. Jadi tadi memang ada pertanyaan dari teman-teman media, datang dari mana Pak Putri Chandrawati? Karena sebenarnya tim liputan Kompas TV pun sudah ada di Barreskrim Polri sejak tadi pagi, sekitar pukul 6 pagi berjaga di pintu masuk depan yang memang seharusnya biasanya tersangka ini masuk lewat pintu tersebut. Tapi sejak pukul 6 pagi tadi hingga tadi pukul 10:30 tim kuasa hukumnya datang dan bilang bahwa Putri Chandrawati sudah ada di dalam. Tidak ada momen teman-teman media ini melihat masuknya Putri Chandrawati dari pintu depan. Tapi ternyata diinformasikan bahwa Putri Chandrawati sudah ada di dalam untuk wajib lapor yang mungkin ini adalah kedua kalinya dalam rentang waktu dari sejak 9 September. Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak saudara. Kami akan segera kembali. Day 1. I'm in love with the truck. Day 2, I'm in love with the truck. Day 3, I'm in love with the truck. Guess what? I'm in love with the truck. I like your truck. Unfold your world with the Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Get it now. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Day 1, I'm in love with the truck. Day 2, I'm in love with the truck. Day 3, I'm in love with the truck. Guess what? I'm in love with the truck. I like your truck. Unfold your world with the Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Get it now. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras, Chris. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya, renyah. Cobain Oreo wafer sekarang.
Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Day 1, I'm in love with the truck. Day 2, I'm in love with the truck. Day 3, I'm in love with the truck. And guess what? I'm in love with the truck. I like your strut. Unfold your world with the Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Get it now. Oreo waffle. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Cobain Oreo wafer sekarang. Cobain favoritnya Korea. Mixed up selection Korean cheese bulldog. Mie dengan paduan gurihnya keju dan pedasnya ayam bulldog. Atur sendiri level pedasnya. Sensasi cheesy and chewy noodle cuma di Mixed Up Selection Korean Cheese Bulldog. Bulldognya buka. Kamu mau? Sedapnya 대박. Mixed up selection Korean cheese bulldog. So tempting, almost sedapnya. Putri Chandrawati bersama tim kuasa hukumnya sudah ada di dalam Bareskrim Mabes Polri untuk memenuhi wajib lapor yang kedua kalinya pada hari ini, saudara. Kedatangan Putri Chandrawati ke wajib lapor pada kali ini ada beberapa pertanyaan juga yang mengikutinya bahwa wajib lapor masih terus dilakukan, namun Putri Chandrawati ini tidak ditahan dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah karena Putri Chandrawati masih memiliki anak di usia balita begitu. Nah, namun di saat yang sama berkas perkara beberapa tersangka pembunuhan Brigadir Yosua ini sudah lengkap ataupun P21 termasuk salah satunya adalah Verdi Sambo. Tapi istrinya Putri Chandrawati hingga saat ini masih belum ditahan dan masih dalam status untuk wajib lapor saja. Kita akan bergabung bersama Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV. Putu, ini apakah Anda juga melihat dari pantauan yang Anda lakukan sepanjang hari ini ada Putri Chandrawati di sana? Ya, selamat siang Pascal dan juga saudara. Ini kesekian kalinya kami awak media yang ada di Bareskrim Polri, khususnya jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan, ini tidak lagi-lagi melihat kapan sebetulnya Putri Chandrawati ini tiba di Bareskrim Polri. Ini sedikit bisa petakan atau gambarkan kepada Anda, penonton Kompas TV dan juga Paskalis di studio, bahwa sebetulnya baik, ini ada kesalahan dalam sambungan. Saudara, kita coba lagi nanti menghubungi Niputu Trisnanda. Jadi kalau bisa digambarkan, tadi kami ada 2 tim liputan di Bareskrim Mabes Polri. Asri Gunawan tadi berjaga di depan, di pintu depan. Sementara Niputu Trisnanda yang tadi sempat sedikit melaporkan ini berjaga di pintu samping. Jadi sudah ada 2 pintu sebenarnya dijaga oleh tim liputan kami. Namun keduanya yang sudah berjaga sejak pagi tetap tidak bisa mendapatkan gambar Putri Chandrawati masuk ke dalam gedung Bareskrim Mabes Polri. Jadi memang dipertanyakan karena ini bukan sekali saja, bukan hari ini saja saudara. Sudah beberapa kali ketika memang tanggalnya untuk wajib lapor, teman-teman media sama sekali tidak bisa melihat ataupun bertemu ketika Putri Chandrawati datang ke Bareskrim Mabes Polri. Kami tersambung lagi dengan Niputu Trisnanda di sana. Putu, silakan laporan Anda. Baik, kami masih mencoba untuk menghubungi Niputu Trisnanda di Bareskrim Polri. Jadi untuk hari ini, ketika masih dipertanyakan apakah nanti wajib lapor ini akan datang bersamaan juga dengan ditahannya tersangka ataupun istri dari Verdi Sambo, Putri Chandrawati, beberapa hal yang masih dilakukan adalah termasuk evaluasi kesehatan.
Jadi kalau tadi ada faktor soal Putri Chandrawati masih memiliki anak balita sehingga tidak ditahan, faktor lain adalah masih adanya evaluasi untuk melihat kesehatan Putri Chandrawati tidak hanya secara fisik tapi juga psikologis gitu. Jadi ini masih diperiksa untuk kesehatannya, kondisi Putri Chandrawati hingga saat ini. Namun tim kuasa hukum Putri Chandrawati sampai saat ini belum bisa memberitahukan apa hasilnya ataupun kapan sebenarnya evaluasi kesehatan itu akan dilakukan karena nantinya akan dilakukan oleh penyidik Mabes Polri, Saudara. Saat ini untuk kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, sudah beberapa tersangka, ini berkas perkaranya sudah lengkap atau istilahnya adalah P21, Saudara. Termasuk salah satunya adalah Ferdi Sambo, ini juga sudah P21. Nah sementara hari ini Putri Chandrawati masih menjadi tersangka dan belum ditahan dan hari ini sudah memenuhi wajib lapornya ke Bareskrim. Ketua tim kuasa hukum Putri Chandrawati Arman Hanis sempat bertemu dengan teman-teman media dan menyebut kalau kliennya sudah ada di dalam untuk menjalani wajib lapor dan juga evaluasi dari penyidik Bareskrim Polri. Kami berikan kepada Anda pernyataan dari Arman Hanis. Hari ini wajib lapor, ya wajib lapor. Bu Pejen nanti ikut wajib lapor. Ya. Berapa ke Bareskrim, Pak? Ini Bareskrim. Pak Bu Pece. Oh, Ibu Pece udah di dalam. Dari tadi pagi. Lewat mana, Pak? Saya nggak tahu, saya baru nyampe. Iya. Terus terkait dengan evaluasi itu kapan, Pak? Evaluasi kesehatan fisik dan psikisnya? Oh, belum tahu agenda dari penyidik ya. Baik. Nanti kita sebentar masuk dulu. Oke. Nanti ngasih keterangan, Pak. Putri Chandrawati saat ini diwajibkan melakukan wajib lapor 2 kali dalam seminggu, Saudara. Jadi kalau dihitung seminggu 2 kali dari penetapannya untuk kewajiban lapor ini seharusnya sudah lebih dari 2 kali berarti Putri Chandrawati ini datang ke Bareskrim untuk wajib lapor. Tapi dalam rentang waktu tersebut media sama sekali tidak pernah melihat masuknya Putri Chandrawati ke dalam Bareskrim Polri. Hanya bertemu dengan tim kuasa hukumnya saja, seperti hari ini juga bertemu dengan Ketua Tim Kuasa Hukum Putri Chandrawati Arman Hanis. Selain wajib lapor yang juga akan dilakukan adalah evaluasi, terutama untuk evaluasi kesehatan fisik dan juga psikologisnya yang menjadwalkan dan juga yang akan melakukan evaluasi adalah penyidik Bareskrim Mabes Polri. Tapi tadi seperti pernyataan dari Ketua Tim Kuasa Hukumnya Arman Hanis belum diketahui sebenarnya kapan evaluasi tersebut akan dilakukan kepada Putri Chandrawati. Nanti pada siang hari, Mabes Polri juga akan menggelar konferensi pers untuk mengupdate bagaimana hasil dari wajib lapor ataupun kapankah sebenarnya evaluasi ini akan dilakukan untuk kesehatan secara fisik dan psikologisnya. Yang juga tentunya harus dijawab oleh pihak kepolisian adalah mengapa beberapa kali wajib lapor dilakukan tidak pernah teman-teman media ini melihat Putri Chandrawati masuk baik dari pintu utama ataupun pintu samping dari Bareskrim Polri, Saudara. Kita coba lagi menghubungi Putu Trisnanda yang ada di Bareskrim Polri. Putu, silakan Putu. Ya Pak Skalis, tadi seperti yang sudah saya jelaskan sedikit begitu bahwa sebetulnya kalau kita lihat bagaimana kemudian saya mau menggambarkan sedikit bagaimana situasinya di Bareskrim Polri sendiri. Ada beberapa pintu yang biasa digunakan, biasanya ada lobi tengah ini digunakan untuk para tersangka ataupun juga saksi-saksi yang akan diperiksa atau menjalani proses pemeriksaan di Bareskrim Polri, yaitu di tempat saya berdiri saat ini. Kemudian satu pintu lagi ini merupakan lobi utama di area depan
yang biasanya ini digunakan untuk akses masuk pejabat-pejabat ataupun juga perwira-perwira tinggi yang ada di Bareskrim Polri. Dan kalau melihat bagaimana pergerakan tadi jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan sebetulnya dari pagi sampai dengan saat ini sudah betul-betul mengawal begitu bagaimana pergerakan-pergerakan lalu lalang orang yang masuk ke kawasan ini, tetapi memang sampai dengan tadi ini kami tidak melihat bagaimana kemudian Putri Chandrawati tiba di Bareskrim Polri dan kemudian melakukan wajib lapor. Tapi kalau kita lihat bagaimana kemudian informasi yang juga kami peroleh di lapangan dari kuasa hukum yang ada begitu dari Putri Chandrawati yakni Arman Hanis ini menyebutkan bahwa memang proses pemeriksaan ataupun juga wajib lapor ini sudah dipenuhi oleh Putri Chandrawati dan saat ini Putri Chandrawati posisinya ini sudah ada di lantai atas dan juga bertemu dengan penyidik dari Bareskrim Polri. Sedikit Paskalis dan juga saudara kalau diulas bagaimana kemudian perjalanan kasus dari pengungkapan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat sampai dengan saat ini memang sudah masuk ke babak baru di mana Kejaksaan Agung ini sudah menyatakan bahwa pihaknya sudah memutuskan bahwa berkas-berkas dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini sudah P21, artinya sudah lengkap, sudah mulai masuk ke tahap 2 di mana jaksa penuntut umum dalam hal ini yang jumlahnya ada puluhan begitu kurang lebih ada 30 jaksa penuntut umum yang diutus oleh Jaksa Agung untuk mengawal kasus ini akan menyusun dakwaan. Menimbang apa kemudian tuntutan ataupun juga pasal-pasal yang diberikan oleh penyidik dibandingkan dengan barang bukti, kemudian juga dibandingkan lagi dengan kesaksian, BAP dan lain sebagainya dari hasil proses penyidikan, nanti akan disusun dakwaan dan akan segera dibawa ke persidangan. Pertanyaannya, kapan kemudian berkas-berkas ini akan masuk ke meja hijau atau ke proses persidangan? Kalau kemarin mengutip bagaimana pernyataan dari Kejaksaan Agung, memang targetnya pada pekan depan di hari Senin ini juga nanti Kejaksaan Agung akan melakukan konferensi pers lagi terkait dengan berkas-berkas, dakwaan, kemudian juga terkait dengan jadwal sidang. Harapannya di hari Senin ini juga sudah bisa diketahui, Paskalis dan juga saudara, kapan sidang dari 5 orang tersangka dari kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ini bisa masuk ke proses persidangan dan kita juga sama-sama menunggu karena baik dari pihak terdakwa ataupun juga dari pihak keluarga ini betul-betul mengharapkan penjelasan dan juga keadilan apa yang sebetulnya terjadi pada hari di mana Brigadir Yosua Huta Barat ini meregang nyawa atau meninggal dunia. Dan kalau berbicara terkait dengan kasus Brigadir Yosua ini tidak hanya berputar atau berkutat pada kasus pembunuhannya saja atau apa mencari penyebab dari kematian Brigadir Yosua, siapa pihak yang betul-betul terlibat dan juga menjadi dalang, apa kemudian sanksinya, tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa ada satu kasus lagi yang juga jadi fokus utama dari Bareskrim Polri, yakni terkait dengan obstruction of justice. Sudah ada 7 tersangka, sudah P21, dan kami juga masih menunggu kapan berkas-berkas ini akan segera masuk ke meja hijau. Paskalis. Ibu Trisnanda, terima kasih laporan Anda dari Bareskrim Mabes Polri. Dan saudara, kami akan mengupdate kembali informasi menarik lainnya. Setelah ini akan ada Kompas Siang. Kami tutup Breaking News Kompas TV pada siang hari ini. Saya Paskalis Iswari, sampai jumpa.